Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yaliqu bimaqamihi al-'ali, hamdan yurafrifu fi suduri kal-'ali, fahamdul maliki sayyidul ma'ali, fata'ala Allah an kulli muta'ali. Thumma as-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamul qur'il muhajjalin, wa sayyidu walada adam ajma'in, alladhi أرسل الله رحمة للعالمين ليبشر المتقين وينذر المشركين. أما بعد. Alhamdulillah, ikhwafillah, aba umma anak aku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di dalam suatu majlis yang insyaallah Allah berkahi ini. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Laisa syai'un ba'da al-fara'idi afdalu min talabil ilmi." Bahwasanya tidak ada sesuatu amalan setelah amalan wajib yang lebih utama daripada mencari ilmu. Bahkan Rasulullah pun memberikan penjelasan dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya atau baginya menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu mengarahkan hati kita ini untuk selalu istiqomah di dalam jalan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Allah berfirman, artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Dan juga Al-Quran itu merupakan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuknya, serta menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Berbicara tentang Al-Quran, para ulama pun mendefinisikan apa Al-Quran itu. Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala khataman nabiyyin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril wal manqul ilaina bitawatur wal muta'abbadu bitilawatihi wal mabdu'u bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas. Al-Quran atau definisi Quran adalah firman Allah merupakan sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana Allah kirimkan malaikat Jibril sebagai wasitah, sebagai perantara diturunkannya Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita dan Nabi qudwah hasanah kita di Nabi Muhammad SAW. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dimana Al-Quran ini bila mana kita membacanya akan bernilai ibadah. Dan kita sudah mafhum, kita sudah tahu semuanya bahwasanya Al-Quran ini dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini adalah definisi Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran dan bulan yang mulia dalam bulan Ramadan ini, teringat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 6, Kitab Bad'il Wahyi, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sahabat Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita semua bahwasanya dalam hadisnya, wa kana Jibril yalqahu min kulli lailatin fi Ramadan fayudarrisuhu al-Quran. Yang artinya dari sahabat Ibnu Abbas, beliau menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan, dan bertambah kedermawanannya Nabi Muhammad SAW ketika
bertemu dengan malaikat Jibril, dan pada saat itu Allah kirim malaikat Jibril ke bumi di setiap malam bulan Ramadan untuk mentadaruskan atau membacakan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di akhir hadis disebutkan, Masya Allah, bahwasanya bagaimana Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang lebih dermawan dalam hal kebaikannya daripada angin yang bertiup atau angin yang berhembus. Masya Allah. Di dalam hadis ini kita melihat bahwasanya Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril memiliki satu aktivitas, memiliki suatu kegiatan yang khasah, yang khusus ketika memasuki di bulan Ramadan. Tentunya apa kegiatan itu? Yakni tadarus Al-Quran. Para ulama pun mendefinisikan bahwasanya darasa yang terusu darsa secara asal katanya, secara bahasa itu artinya itu kita memindahkan atau menghilangkan bacaan apa-apa yang ada dalam kitab di dalam hafalan yang asalnya di dalam tulisan, kemudian kita pindahkan ke dalam hati kita sehingga kita tidak membutuhkan apa yang di dalam kitab, sehingga kita sudah hafal di dalam hati atau pikiran kita. Ini disebut dengan tadarus. Dan tadarus ini juga tadarus ini dari isim sighah wazan taf'al. Tafa'al artinya saling, yang dimana ada dua orang melakukan aktivitas tadarus Al-Quran ini. Di dalam Bukhari disebutkan bahwasanya malaikat Jibril pun mentadaruskan bacaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah pun mentadaruskan bacaan Al-Quran ini kepada malaikat Jibril. Jadi kadang-kala malaikat Jibril itu menjadi subjek atau fa'il yang menyodorkan bacanya kepada Nabi, dan kadang pula Rasulullah pun menyodorkan bacaannya atau menjadi fa'il, menjadi subjek kepada Jibril alaihissalam. Oleh karenanya di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah ampunan ini, bulan yang penuh dengan segudang pahala ini, maka marilah kita membuat suatu jadwal yang khusus di dalam bulan Ramadan ini, yakni kita meningkatkan tadarus Al-Quran kita di bulan Ramadan. Jadi tentunya kita tidak hanya menjadwalkan acara-acara di luar atau acara-acara bersama keluarga, teman-teman. Akan tapi kita juga harus memiliki suatu jadwal yang dimana kita pun itu harus mengembangkan kadar kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Bila mana kita melihat keutamaan di dalam tadarus Al-Quran ini dalam imam atau riwayat Bukhari hadis nomor 7028, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Jadi seseorang atau suatu kaum yang berkumpul di dalam masjid-masjid Allah, lalu mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka memahaminya, menghafalnya, serta mengamalkannya, serta mengajarkannya, maka tiada lain, kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwa-jiwa manusia. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi memberikan rahmat kepada orang-orang yang selalu senantiasa baca Al-Quran. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat pun ikut selalu senantiasa hadir bersama kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan nikmat yang paling indah, yang besar ialah di mana Allah akan menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluk yang paling mulia, yaitu malaikat. Masya Allah. Ini adalah keutamaan, salah satu keutamaan dari tadarus Al-Quran. Belum di dalam riwayat Bukhari hadis nomor 1910 kata Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an
menjadi syafaat penolong bagi kita di ashabihi, bagi orang-orang yang membacanya. Bahkan di dalam riwayat lain pun At-Tirmidzi hadis nomor 3128, Nabi pun bersabda, "Man qara harfan li kitabillah yatul kitab Allah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Ya, keutamaan dalam baca Al-Qur'an itu, Nabi pun menjelaskan bahwasanya barang siapa yang baca satu huruf saja dalam Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan menilai 10 kebaikan, atau Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Kata Nabi dalam akhir hadisnya, la aqul alif lam harfun. Jadi alif lam itu bukan satu huruf, kata Nabi. Apa? Yang pertama alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Bagaimana bila mana kita membaca satu halaman atau satu lembar, bagaimana kita membacanya dengan sampai satu juz, berkali-kali lipat Allah gandakan dengan kita membaca Al-Quran saja. Masya Allah. Kemudian selain membaca, ya, Nabi pun menyukai, ya, dalam interaksi Al-Quran itu, Nabi pun menyukai orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Dalam satu kisah, Nabi pun bertemu dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Nabi pun, ya, berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya Al-Quran, bacalah Al-Quran untukku." Ibnu Mas'ud pun terkaget, terheran-heran. "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaik wa 'alaika unzil." Bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Maka Nabi pun bersabda, "Inni uhibbu an asma'u min ghairi." Maka sesungguhnya aku itu lebih senang, ya, menyukai, ya, mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Maka ketika dibacakan surat An-Nisa, ya, oleh sahabat Ibnu Mas'ud kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketika di pertengahan ayat atau surat An-Nisa ini, Nabi pun berkata, "Hasbuk, hasbuk." Cukup, wahai sahabat Ibnu Mas'ud. Falamma altafaitu, kata sahabat Ibnu Mas'ud, ketika aku menoleh Nabi Muhammad SAW, fi ainihi tadhifan, maka aku melihat Rasulullah bercucuran air mata. Masya Allah. Bagaimana Nabi menyukai, Nabi senang mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Kemudian tidak hanya membaca, tidak hanya mendengarkan, bahkan kita pun dituntut untuk menghafal. Bagaimana Rasulullah SAW pun bersabda, "Ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadi, lahu asyaddu tafassiyan minal ibli yuqulih." Kata Nabi, jagalah oleh kalian itu Al-Quran, peganglah oleh kalian Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran itu akan mudah hilang di dalam ikatan seseorang daripada ikatan tali pada seekor unta. Bahkan Nabi pun menjelaskan dalam hadis lain bahwasanya irtaqi atau iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Kata Nabi, bacalah oleh kalian Al-Quran dan tartillah sebagaimana kalian tartil di dunia. Maka ingatlah sesungguhnya, ya, manzilatuka, maka sesungguhnya tempatmu ketika di akhirat nanti itu tergantung, ya, ketika kita di akhir membaca Al-Quran ketika di dunia. Masya Allah. Tidak itu hanya saja, ikhwah fillah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun, ya, Nabi pun dengan hadis masyhurnya, ya, ketika kita sudah membacanya, kita sudah menghafalnya, kita sudah mendengarkannya, bahkan Nabi pun memerintahkan kepada kita semua untuk mempelajari serta mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Tentu, ya, Nabi pun menjelaskan kepada kita semua, ya, bahwasanya sebaik-baik umat di antara kita adalah umat yang selalu senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Inilah, ya, keutamaan bila mana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Tentu yang terakhir, ya, bahwasanya kita pun harus memiliki, ya, program untuk mengamalkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena tiada lain Al-Quran diturunkan ke bumi ini, tiada lain kita untuk harus mengimani
dan kita untuk harus diamalkan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang Nabi larang atau Nabi berperingatan kepada kita semua. Dalam Al-Furqan ayat 30, A'udzu bisyaitonir rajim, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bahwasanya Rasul pun berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran itu diabaikan, ditinggalkan. Allah bilang, semua kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, selalu membacanya, tidak hanya membacanya, kita menghafalkannya, mendengarkannya, mengamalkannya, serta mempelajarinya. Inilah bila mana kita sudah mempelajari dengan sempurna, maka sempurna tadarus kita. Dan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan segudang pahala inilah bulan yang cocok, bulan yang tepat untuk kita amalkan, untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan kepada kita semua, memberikan kedisiplinan hati, memberikan kekuatan hati kita untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi umat dan abah yang ingin mensekolahkan putra putrinya di sekolah yang berbasis Islami dan IT dengan para pengajar yang kompeten dalam bidangnya serta kurikulum yang mumpuni dengan nilai agama yang dominan, maka sekolah SMP Arif Derajatlah sekolah yang paling tepat. Kenapa? Karena sekolah SMP Arif Derajat adalah sekolah yang mengimplementasikan konsep pendidikan Islam secara kafah, tentunya dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga sekolah SMP Arif Derajat juga yang merupakan salah satu sekolah Islam yang pertama di Indonesia yang merupakan atau mendapatkan sertifikat Google Reference School. Oleh karenanya, mari segera untuk daftarkan putra-putri umat sekalian untuk menjadi bagian keluarga besar di SMP Arif Derajat. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah lama menanti juga telah